sekalipun ada badai, sekalipun ada kesulitan yang terjadi hari ini. Gusti akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu selalu menjagaku, selai di dalamku tak akan terjadi tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Engkau yang menjaga kami Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang ajaib. Sehelai diramukan Tuhan tidak akan jatuh tanpa seizin. Inilah janji-Mu Tuhan bagi kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi hari-hari ini. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu setia menopang dan menjaga kami. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati
kasih Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau setia menopang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat, menjadi seluruh berkat buat kami sore hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkannya syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Ya. Shalom. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya baik ya Pak ya. Wah, luar biasa. Saya dalam kesempatan yang baik ini, yang indah ini, saya bersyukur, berterima kasih mendapat penghormatan untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan sore hari ini saya mengambil tema integritas ilahi versus integritas duniawi. Nah, saudara, berbicara mengenai integritas, ya bukan sesuatu yang tidak kita kenal. Namun integritas sesuatu yang cukup langka yang ditemukan di kehidupan kita. Bahkan di sekitar kita, bahkan di lingkungan kita. Alasan mengapa banyak di antara kita bergumul untuk hidup di dalam integritas atau kejujuran, ada kalanya banyak di antara kita tidak memahami betapa dahsyat dan besarnya dampak dari akibat hidup kita di dalamnya itu. Nah, sore hari ini, saudara, karena tema kita integritas, saya kembali memberikan kesempatan bagi 3 orang. Maaf, host, tolong kembali buka. Host, tolong buka supaya kita bisa tatap muka. Kita biar tatap muka dulu, Pak. Host. Bukan materinya, kita tatap muka dulu. Tatap muka. Bukan materi. Kita tatap muka. Ya, kita tatap muka. Ya, saya ngambil tema integritas. Saya berikan kesempatan karena saya lihat di sini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tentunya mengerti, tahu bagaimana ambil keputusan. Dan kesempatan ini saya berikan 3 orang, 3 menit saja satu orang, untuk menyampaikan mengenai integritas. Silakan. Barangkali Pak Bambang, atau Pak Ben, atau Pak Martais. Iya, terima kasih Pak John. Saya duluan ya. Iya Pak. Jadi bicara tentang integritas ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya integritas yang tinggi. Jadi menurut saya integritas itu, apa yang ada di dalam hati, sama dengan apa yang ada di pikiran. Apa yang ada di pikiran itu sama dengan apa yang diperkatakan. Dan apa yang diperkatakan itu sama dengan apa yang diperbuat. Jadi integritas itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, kalau kita sebagai seorang pria ya, punya integritas tinggi, ya, maka kata-kata kita dipercaya oleh orang lain.
apa yang kita sampaikan orang mau dengar dan lakukan. Kalau kita punya integritas tinggi. Tapi kalau kita punya integritasnya rendah, makanya orang nggak percaya sama kita. Apa yang kita katakan, orang enggan untuk melakukan. Apalagi kita sebagai pemimpin yang sedang berbicara di depan umum, di Zoom itu mutlak. Kita harus punya integritas yang tinggi. Dan integritas yang tinggi itu hanya kita dapat kalau kita taat melakukan firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai aspirasi hidup kita. Kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dan kita jadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Saya percaya kita pasti punya otoritas yang tinggi. Demikian Pak John, terima kasih. Terima kasih Pak Ben untuk pemaparan. Saya berikan kesempatan satu lagi mengenai integritas. Masih ada Pak? Ya, kalau nggak ada, saya aja saya maaf, kamera saya nggak bisa dibuka. Baik Ya, Pak. prinsipnya, ya, mohon izin, bisa Pak? Silakan Pak Steve ya. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Pak Beni tadi, bahwa kata-kata kita dan tindakan kita itu harus sama. Yes. Nah, itulah integritas. Nah, contoh Yesus itu tidak hanya mengajar, tetapi semua tindakannya sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Ya. Misalnya dia minta kita bahwa kita itu harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pagi-pagi benar dia udah bangun untuk berdoa. Malam juga setelah dia selesai melakukan pelayanannya, dia berdoa juga. Termasuk saat dia harus mati di kayu salib. Ma questo qui non no, perché questo Berdoa faccia di untuk apa yang dia lakukan, dia lakukan apa yang dia doakan. Nah, jadi integritas itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, model integritas kita itu ada di Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita semua punya tindakan sesuai dengan perkataan kita seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, ya, tadi saya cuma sebutkan beberapa contoh yang Tuhan Yesus lakukan, maka orang tidak akan ragu lagi terhadap integritas kita. Karena banyak kita melihat bahwa ya kita, betul kata Pak Beni, saya juga mesti hati-hati. Nah, misalnya saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, jangan-jangan saya cuma omong doang, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya kamu nggak lihat orang terus. harus begini, orang harus No, begini. ya prima Saya quello sendiri tidak basta che la mempraktikkan facciamo, no. apa yang saya katakan. Nah, khususnya kami di Pria Sejati, kami diajarkan, pembicara di Pria Sejati itu harus mengajarkan apa yang dia lakukan dan lakukan apa yang ia kerjakan. Ya, yang dia hidupi. Hidupi apa yang dia sampaikan, dan yang dia sampaikan itulah yang dia hidupi. Jadi integritas bagi anak Tuhan itu penting. Terima kasih Pak Joni, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Joni. Pak Steve. Pak Joni, Ya. Saya nambahin nih, boleh Boleh. kan? Nah, Baik. saya bukan nambahin, menyimpulkan dari senior-senior kita. Nah, yang barusan tuh Pak Beni dan Pak Steve. Nah, integritas itu artinya itu ya. Kalau saya tangkap barusan artinya utuh
sebuah keutuhan, sebuah kelengkapan integritas itu. Nah, mozzarella, oleh karena itu integritas itu memerlukan anche per domani, sikap hati yang utuh, ya, yang menunjukkan konsistensi karakter. Nah, tadi Pak Steve bilang tentang karakter Yesus. Nah, itulah Yesus itu konsisten, memiliki sikap hati yang konsisten, memiliki karakter yang konsisten. Itulah integritas. Integritas sebuah keutuhan, sebuah kelengkapan di dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau sore hari menjelang malam hari ini Tuhan, begitu baik kasih Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu boleh ambil bagian di dalam merenung akan firman Tuhan, menggali akan firman Tuhan, melengkapi kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, menuntun, memimpin, menjaga, melindungi, mengurapi, bahkan berkati setiap kami hamba-hamba-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon pengurapan daripada Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan isi daripada cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Ben, Pak Steve, Pak Cecep, terima kasih untuk ulasan pengertian daripada integritas ilahi. Amin. Sore Pak hari, Bambang, Pak Bambang. terima kasih sekali lagi ya buat hamba Tuhan yang luar biasa Pak Cecep yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, tadi sudah ada uraian ataupun pemaparan singkat daripada integritas. Saya percaya bahwa di akhir daripada renungan ini, bahwa saudara akan mengambil keputusan sendiri untuk membuat bagaimana kehidupan saudara dengan keputusan itu sebagai integritas. Saya memulai yang pertama berbicara mengenai integritas ilahi versus integritas duniawi. Nah, saudara, Hermann Göring adalah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia pada Hitler pada zaman Nazi Jerman. Nah, saudara, kesetiaannya sangat besar, bahkan diperintahkan apapun ia kerjakan untuk Hitler yang ia percaya. Ia pun percaya termasuk kebencian kepada orang Yahudi. Sebagai standar dunia, saya mau katakan bahwa Göring ini dikatakan berintegritas. Karena ia buktikan loyalitasnya kepada Hitler, termasuk dia melakukan kekejaman. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud integritas itu oleh Allah? Nah, ini secara dunia. Secara dunia. Nah, menurut kamus KBB, ya, menurut kamus KBB, di situ dijelaskan ada definisi, kata integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Kemudian saya kutip lagi dari Oxford Dictionary, dia katakan bahwa kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Artinya keadaan yang utuh, tidak berbagi. Nah, itulah definisi daripada integritas. Kemudian dari kamus, saya ngambil dari kamus teologi Westminster,
bahwa sebuah istilah teologis untuk menunjukkan nilai kemurnian dan kejujuran sebagai diciptakan dalam gambar rupa Allah. Nah, itu dari ketiga sumber yang saya dapat, yang saya ngambil. Artinya begini, kualitas kejujuran itu memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh dan tidak terbagi. Tidak terbagi, itulah integritas. Nah, saudara, saya mau menjelaskan di sini bahwa ada konteks istilah teologis menunjukkan bahwa di dalam integritas itu ada nilai kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas itu adalah ketaatan. Integritas itu adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral. Karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Itu berbicara kepada kita. Nah, saya mau sampaikan ada beberapa hal yang saya kutip lagi. Ada beberapa hal yang saya kutip di sini yang memang perlu digarisbawahi bahwa dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah itu pulih di dalam hidupnya. Dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh apa? Hati nurani. Hati nurani. Nah, dibentuk itu oleh hati nurani. Seorang Kristen. Bicara hati nurani. Nah, hati nurani Kristen itu adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari mana? Itu dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat pada Allah agar moral daripada ilahi juga itu dia transfer ke dalam hidup kita. Jadi moral ilahi itu akan transfer ke dalam hidup kita. Sebab dia di Yohanes 15, saya kutip dari kitab Yohanes 15 ayat 5c, dikatakan bahwa hidup di luar aku maka tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Hidup di luar aku maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image. Nah, image yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago. Imago. Yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Nah, kata tiru itu memiliki implikasi yang menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas memiliki keserupaan dalam sifat, sikap, moral, pikiran, perasaan, kehendak, dan karakter. Nah, inilah manusia berintegritas. Punya keserupaan. Saya bersyukur dan terima kasih ketika ikut Pria Sejati.
di situ membuat saya juga semakin kuat bahwa kita seorang laki, seorang suami harus berintegritas. Tadi dikatakan, dijelaskan oleh Pak Beni, berbicara mengenai integritas, hati, pikiran, mulut, perbuatan, itu harus sejalan. Artinya dengan kata lain itu bulat. Bulat. Dia tidak putus, tapi bulat. Jadi memang berbicara mengenai tentang integritas ilahi, itu contoh yang sangat luar biasa tentang integritas ilahi. Itu ada di dalam Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain, the man of integrity. Host, tolong tampilkan. The man of integrity. Nah, itulah salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Saya ambil dari, tercatat dalam kitab Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan 8, ayat 1 sampai 11. Kisah bagaimana perempuan yang berzina. Nah, di sini kita akan melihat konteks ini. Di dalamnya itu ada dua yang saya mau bagikan, yang angkat. Yang pertama, integritas. Bagaimana integritas di dalam orang-orang yang tiap hari membacakan firman Tuhan, menghafal, mengerti. Di sisi lain, saya mengangkat sosok pribadi yang luar biasa, the man of integrity. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di sini dikatakan bahwa tentang seorang perempuan yang berkedapatan, dia berzina dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Yohanes 8 ayat 7 di sini dijelaskan. Saya bacakan. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Nah, sebelumnya di sini dikatakan ketika mereka membawa wanita itu, ada kata-kata yang membuat bahwa perempuan itu berzina. Lalu mereka mengantar perempuan itu, menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat 8, ia membungkuk pula, ia menulis di tanah. Nah, saudara, di sini dikatakan di ayat 7 itu sangat jelas. Mereka terus bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan yang penuh hikmat, saudara. Yang menghargai, artinya menghargai kehidupan si perempuan itu, sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa.
Nah, saudara, kita tahu bahwa ahli Taurat, mereka itu orang yang sungguh luar biasa. Seminggu 7 kali mereka beribadah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka menggali firman Tuhan, mereka belajar tuh firman Tuhan, bahkan titik koma mereka hafal. Mereka sangat hafal. Tapi di sini kita lihat, kita dapat mempelajari ada 2 hal dari integritas Tuhan Yesus. Yang pertama, itu murni. Yang kedua, itu jujur. Murninya seperti apa? Tuhan Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Dia katakan, di Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi saudara, di sini dikatakan Tuhan Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa daripada perempuan itu dengan mengatakan bahwa ia tidak bersalah, tidak. Sebab jelas memang bersalah. Ada kemurnian hati nurani daripada Yesus sama dengan hukum Allah yang tidak berkontaminasi dengan apapun juga. Yang pertama, itulah murni. Yang kedua, jujur. Jujur artinya kualitas dalam mempraktikkan kemurnian hukum daripada Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah itu jelas menyatakan bahwa hukum dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, namun dikatakan bahwa hukum dosa adalah maut. Nah, dalam karakter Allah adalah karakter Allah itu kasih. Karakter Allah itu kasih. Karena Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Dan pengampunan itu pun dia mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Makanya di Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Nah, di sini Tuhan Yesus itu mampu mengampuni kesalahan perempuan itu, dan pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya ke atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi saudara dan saya, kita semua, inilah yang dibilang karakter ilahi itu, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi, Nah, saudara, ini di sini yang jelas bahwa integritas ilahi itu lebih tinggi daripada integritas duniawi. Dari sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan, maka
integritas ilahi itu hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu mengenal Allah secara pribadi. Bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Nah, apabila saudara hidup dalam integritas dan terang di dalam kehidupan, maka saudara akan menunjukkan karakter daripada karakter ilahi itu sendiri. Saya memberikan contoh bahwa yang paling jelas karakter the man of integrity itulah di dalam Kristus. Bagaimana dia diperhadapkan dengan ahli Taurat, orang Farisi yang begitu hafal akan firman, menjalankan tugas pelayanan yang luar biasa. Nah, di sini bukan dilihat daripada eksternal atau dari kulitnya, tetapi di sini lihat dari dalamnya. Dan di situ Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya. Padahal mereka hafal, tahu persis bahwa hukum kasih, bagaimana hukum kasih itu disampaikan, bagaimana hukum kasih itu diterapkan, itu hanya di dalam Kristus Yesus, hanya di dalam Kristus Yesus. Di sini dijelaskan. Nah, saudara, saya lihat di sini bahwa ada satu contoh duniawi. Saya ngambil juga dari bagaimana seorang Pontius Pilatus pada saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Saya mau ngambil bagaimana integritasnya dia. Ada contoh. Pada saat itu Pilatus itu kira-kira berumur usia 45 sampai 50 tahun. Nah, saudara, Pilatus ini ya seorang politikus yang sangat sukses, seorang pejabat, dan memiliki istri yang cantik, dan memiliki kuasa dan kekayaan yang luar biasa. Namun hidupnya itu memang selalu diisi dengan hal-hal yang tidak terduga. Demikian pula yang dialami Pontius Pilatus, ia harus bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia bangga bertemu dengan Yesus. Tetapi pertemuan dengan Yesus saat itu adalah titik saat ia harus memilih antara karir, jabatan, kepentingan, dan hati nurani. Nah, sebagai seorang politikus, ia melihat peluang. Ia katakan kepada orang Yahudi saat itu bahwa ia akan, ini kan akan ada Paskah. Jadi akan dilepaskan seorang tahanan. Jadi ia memberikan opsi agar, maksudnya itu supaya Tuhan Yesus dibebaskan. Jadi ia ciptakan peluang. Tapi sayangnya peluang ini berkaitan dengan Tuhan. Memang lebih mudah memperalat Tuhan daripada menjadi alat Tuhan. Nah, bukankah begitu biasanya? Pilatus dia tidak peduli. Tuhan pun bisa dijadikan Allah. Nah, yang sangat kaget di sini, pada saat itu ketika orang banyak mengatakan bahwa harus adili Tuhan Yesus, dan dua keputusan mereka memutuskan untuk memilih daripada Barnabas. Saudara, Pilatusnya kaget. Dan saudara lihat, sebenarnya ia memiliki hati nurani untuk membebaskan Yesus. Tetapi ia harus berhadapan dengan kebencian orang banyak itu. Di tengah keputusan, ia menyuruh orang mengambil baskom, lalu mencuci tangan. Di situ ia melepaskan tanggung jawab. Saudara, kita lihat di sini bagaimana integritas.
Integritas artinya berbicara mengenai pribadi utuh selalu mendahulukan kebenaran dan nurani. Nuraninya daripada kepentingannya. Pribadi yang utuh selalu mendahulukan kebenaran dan nuraninya daripada kepentingannya sendiri. Jadi pribadi yang utuh itu baik di dalam maupun di luar, dimanapun ia berada, ia tetap sama. Jangan kita memang kita sekedar ingin menjadi pribadi yang baik, tetapi jadilah pribadi yang utuh. Nah, di sini dapat digambarkan bagaimana dengan tadi saya katakan pertama, orang yang sangat dipercayakan oleh Hitler, itulah Hermann Göring. Kita melihat ada dua. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, disinilah yang kita harus mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana. Bagaimana sifat tindakan kita? Apakah sesuai dengan hati? Apa sesuai dengan pikiran? Apa sesuai dengan perkataan? Apa sesuai dengan perilaku? Apakah itu sesuai? Nah, di sini saudara kita lihat memang sangat luar biasa bagaimana integritas itu. Kita harus mengambil keputusan yang bijak. Karena hidup kita ada hal yang harus kita perhatikan. Karena disitulah orang menilai bagaimana integritas itu. Saya katakan, bagaimana kita harus memperhatikan yang pertama, kita mengambil keputusan jangan terburu-buru. Kemudian, jangan mudah terpengaruh dengan orang atau keputusan orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita belajar berpikir di dalam segala aspek atau hal positif maupun negatif. Kemudian jangan lupa berdoa dan minta tuntunan daripada Tuhan. Nah, di situ ada bagaimana kita mengambil keputusan yang bijak, tapi bagaimana juga kita harus melihat dampak daripada keputusan yang baik. Bagaimana kita harus mengambil keputusan yang baik? Ya, hari-hari ini kita harus mengambil keputusan yang baik. Ada contoh yang luar biasa. Itulah Yusuf. Kita bisa mempelajari daripada Yusuf. Sekalipun dia diperalat, sekalipun dia disalahin, sekalipun dia diganggu oleh Tante Potifar. Saudara lihat, dia tidak pernah membalas, dia tidak pernah mengeluarkan sepatah kata, sekalipun di situ dia bisa berbicara. Bukankah tante yang selalu mengejar saya? Tidak pernah dia mengeluarkan kata itu. Dan kita lihat integritas dia, sekalipun dia di dalam kurungan, di dalam lapas, tetap dia dipercaya, bahkan dia diangkat sebagai orang nomor 2. Lalu yang kedua, bagaimana suasana hati kita? Bagaimana kalau kita berhadapan dengan kejahatan, dengan orang yang menjumpai dengan orang yang membenci kita? Bagaimana kita menghadapi untuk memutuskan keputusan-keputusan itu? Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sekitar kita? Kalau kita ambil keputusan yang salah dalam hidup kita, pasti orang akan menilai bagaimana integritasnya. Nah, saudara, sore hari ini saya tidak berpanjang, tapi saya katakan bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang sudah melayani, orang-orang yang mengambil bagian, orang-orang yang mengambil keputusan di dalam mengambil keputusan pelayanan,
mengambil keputusan sebagai seorang bapak, seorang suami, maka disitulah tergambar integritas. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini bisa kita pelajari. Bagaimana seorang man integrity, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus selalu bersandar, berharap, mengandalkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pak Bro Joni. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila ada tanggapan atau mungkin ingin bersaksi mengenai integritas ini, saya persilakan. Langsung di-unmute aja ya. Baik. Sambil nunggu, saya akan coba putarkan dari Pak Hendy ya. Ada suatu persembahan. Mudah-mudahan bisa didengar. Amin. Terima kasih. Ku percaya mujizat
terima kasih Bro Henry buat MP3-nya. Terima Sebelum saya lanjut kasih. kembali ke masalah integritas, mungkin Bro Henry ada kesaksian nih. Kenapa kasih lagu kita yang ini? Boleh. Ya, silakan Bro. Lagu ini terakhir saya nyanyikan pada saat detik-detik anak saya akan dipanggil Tuhan. Bukan akan dipanggil Tuhan, sebetulnya kita masih berusaha. Tempo hari, dia sama suaminya itu sebelumnya kan sering cuci darah, anak saya itu seminggu 2 kali. Nah, pas hari Rabu, dia cuci darah, nggak biasa-biasanya, tiba-tiba baru 1,5 jam, itu semua badan dia pada sakit sampai nangis-nangis. Akhirnya saya stop ke susternya. Suster, kenapa biasa nggak begini? Wah, berarti mungkin jangan-jangan kalsiumnya kurang katanya. Oke, udah di stop lah. Ceritanya udah di stop. Ya, pulang. Nah, pulang suaminya tuh sebelumnya juga dia tuh nggak enak badan. Wah, saya sih nggak menuduh karena positif nggak. Minta dikerokin, saya kerokin mantunya. Udah kerokin, terus besoknya dia dicek positif. Nah, semua saudara-saudara saya supaya segera berpisah dari situ. Jadi mantu saya di rumah, saya dengan anak saya di apartemen. Nah, waktu di apartemen kita di swab, hasilnya itu 2 kali negatif. Puji Tuhan, pikir teh, ya udah. Nah, sampai di apartemen, harusnya hari Sabtu dia cuci darah. Tapi nggak kuat. Setelah Kamis Jumat, dia udah nggak bisa makan anak saya. Udah gelisah. Dan juga kemungkinan itu racun-racun di ginjal udah nggak dicuci. Dia udah terlalu banyak. Nah, pada hari Minggu, udahlah kita harus ke rumah sakit hari Seninnya. Hari Senin pagi, Pak, saya angkat anak saya naik ke kursi roda di apartemen. Ya, itu udah mantu saya udah pesen Grab. Tapi tiba-tiba udah naik di kursi roda, dia kejang-kejang sampai mata putihnya ke atas dan mulutnya berbusa. Aduh, saya mau gotong lagi naik, nggak bisa. Mau minta tolong siapa-siapa nggak bisa di apartemen, Pak. Tapi saya dengan iman saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, tolong saya. Beri kesempatan untuk anak saya bawa ke rumah sakit. Tiba-tiba dia duduk, anak saya melihat ke saya. Oh, puji Tuhan, dia masih bisa langsung naik ke kursi roda. Langsung saya bawa ke rumah sakit di Bormios. Karena cuci darah di Bormios. Nah, begitu masuk Bormios, diperiksa ternyata ada gejala COVID di paru-parunya. Jadi semua dokter yang di situ, dia nunggunya dokter khusus buat COVID. Mau cuci darah nggak berani karena takut nular yang lain. Itu benar-benar tersiksa di situ, Pak. Saya dengan anak saya di situ bernyanyi lagu itu, Pak. Dari hari Senin pagi itu masih belum sampai dapatnya subuh jam 4:30. Baru dia dibawa ke ruang isolasi di ruang mana tuh? Saya lupa lagi. Nah, saya tuh di situ bilang, Des, namanya Desi, Des, jangan stres ya. Tapi selalu ada di sisi. Tapi padahal saya nggak bisa masuk, Pak. Begitu dibawa ke itu, kayak dibuang itu anak, Pak. Tapi saya tanya suster di sana berapa orang. Saya nggak tahu, Pak. Itu ada urusan di khusus isolasi. Saya juga ngasih Desi sampai lift, udah turun lagi. Nah, di situ, Pak. Jadi lagu itu saya nyanyikan dan begitu beres masuk ruang isolasi, pagi saya pulang. Pikir saya juga baju-baju saya ganti, mandi jam 5 lah mandi. Udah pakai air hangat ya. Tiba-tiba saya nggak enak badan. Tapi sebelumnya saya kuat, nggak kerasa demam, nggak apa. Nah, pagi-paginya hari Selasa
saya terima telepon dari Borneo, berita duka. Ternyata anak saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, di situ dengan lagu itu, Pak. Jadi kesaksian itu ya mungkin anak saya sekarang sudah senang dan tidak menanggung sakit penyakit. Begitu. Terakhir kemarin hari Minggu baru dikebumikan di Pandu karena dia termasuk COVID. Jadi sistemnya harus dikremasi di Cikadut. Nah, udah dikremasi, disimpan di Nana Rohana. Itu udah bayar tempo hari 5,5 yang COVID. Kalau yang biasa 4,5. Terus simpan di abunya di Nana Rohana. Nunggu sampai saya sembuh. Ternyata saya di tes positif. Akhirnya saya isolasi mandiri di rumah. Nah, baru kemarin minggu kemarin hari Minggu baru saya bisa untuk memakamkan anak saya di perkuburan Pandu. Itulah Pak, itu juga saya puji syukur anak saya bisa sampai ke rumah sakit. Kalau enggak tidak tahu siapa yang membantu. Tapi Tuhan mendengar doa saya. Begitu Pak, kiranya pujian kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy. Kami semua turut simpati, artinya kiranya Pak Hendy diberikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Amin. Tetap semangat ya Pak. Ya, kita tahu bahwa Desi udah dapat tempat yang terbaik, ya. Amin. Sudah tenang di sana. Betul. Terima kasih Pak Hendy, tetap kuat Pak. Ya. Oke teman-teman, ini apa yang boleh disampaikan. Tentu hari ini sangat bukan satu kebetulan, tapi inilah kebenaran. Integritas kita diuji ya ketika kita menghadapi hal-hal seperti apa yang dihadapi oleh Pak Hendy. Oke teman-teman, kalau ada kesaksian lain atau ada yang ingin nambahin tentang integritas, silakan. Ya. Saya ingin menambahkan aja lah ya. Dan juga memberikan suatu saksi Ricky. Pak Anton kurang jelas, Pak Anton, suaranya kurang keras. Ya, shalom. Ya, oke. Ya, benar ya. Bro Anton, silakan. Ya. Saya dari Purwakarta. Ya, puji Tuhan untuk firman-Nya yang luar biasa ya, Pak Joni. Tentang integritas, ya memang integritas zaman sekarang ini itu menyeratkan adanya moralitas. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita harus berintegritas. Karena dalam integritas sendiri kan disimpulkan kembali itu bahwa adanya suatu pelayanan yang benar-benar murni, jujur, dan memang kita harus berbuat suatu kebaikan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan keteladanan yang sempurna buat kita, agar kita memiliki suatu integritas dalam pelayanan kita seperti ini. Saat-saat ini gitu kan. Apalagi di saat-saat masa sulit seperti ini gitu. Ya ini saya ingin memberikan suatu kesaksian saja. Beberapa hari yang lalu, entah saya juga bukan karena kekuatan sendiri atau karena saya mau menyombongkan diri apa tidak. Jadi saya menemukan ada suatu pasangan suami istri. Ya, jadi ada pasangan suami istri yang memang dia notabene-nya bukan anak Tuhan. Dia masih artinya Muslim ya, Muslim. Dia ribut di depan saya sampai timbul KDRT. Nah, akhirnya saya sebelum waktu itu malamnya saya mimpi saya melayani 2 orang suami istri dalam mimpi saya itu gitu. Dan saya situ baru terengah gitu kan, apakah ini yang harus saya layani? Seperti itu gitu kan. Dan waktu itu saya sendiri. Dan saya akhirnya bicara baik-baik dengan dia, dan saya bicarakan dia tentang memang dia tidak mengerti siapa Yesus, atau saya isikan firman Tuhan, tapi saya masukkan ke dia dengan bahasa kasih gitu kan, bukan dengan secara manusia. Jujur waktu itu saya emosi kan gitu kan, karena keributannya itu di tempat usaha saya. Di tempat usaha saya keributannya sampai cekek-cekekan apa seperti itulah.
Jadi saya juga nggak enak dengan warga seperti itu. Artinya saya di situ diuji juga oleh Tuhan, apakah saya emosi atau tidaknya. Seperti itu. Ternyata puji Tuhan saya doa minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Akhirnya saya bicara dengan mereka berdua baik-baik. Sang suami minta saat itu cerai. Saya tanya berulang-ulang kali, apakah kamu sadar kalau memang kamu ini minta cerai? Iya, saya sudah tidak nyaman, katanya tinggal dengan istri saya. Oke, saya tanya lagi ke istrinya, ternyata istrinya masih mencintai suaminya, tidak mau. Oke. Tuh, saya bilang bahwa suami kamu sudah menyatakan bahwa ingin cerai dengan kamu, bagaimana? Sedangkan mereka punya anak 2 yang masih kecil-kecil, seperti itu gitu kan. Nah, udah gitu saya bicara dengan RT setempat, RT menyerahkan lagi kepada saya, itu gimana Pak Anton? Kalau memang Pak Anton ambil surat ketegasan, memang usir-usir aja dia. Kalau memang dia membuat kegaduhan di situ gitu kan, warga situ. Ya, saya nggak seperti itu, saya nggak ngambil tindakan seperti itu. Saya bicara lagi baik-baik kepada suaminya. Saya lihat, entah Tuhan kasih penglihatan seperti apa, bahwa di tangan dan telapak kaki dia tuh warnanya hitam. Seperti warna hitam. Istri saya juga ngelihat kaki dan telapak kaki suami itu hitam banget, hitam gitu kan. Seperti orang mayat gimana hitam. Wah, saya pandangannya kosong gitu. Saya rasa ini orang ini sepertinya ada kuasa kegelapan dalam pribadinya seperti itu kan. Akhirnya saya bicara perlahan-lahan, saya minta hikmat Tuhan, bahwa Tuhan kuatkan saya, bahwa apa yang saya hadapi ini jujur secara manusiawi, ya artinya ini kuasa kegelapan gitu kan. Saya berdoa sama Tuhan, akhirnya saya 2 jam di situ bicara sama mereka berdua. Saya ajak istri saya bicara dengan wanita istrinya pria itu, dan saya bicara dengan prianya. Saya bicara sama mereka baik-baik, akhirnya saya tinggalkan. Saya bicara sama mereka, coba pikirkan kembali. Coba pikirkan kembali bahwa ini bukan perkataan kalian, saya bilang. Bahwa ini perkataan iblis yang keluar dari mulut kalian. Saya bilang seperti itu. Saya pertegaskan seperti itu kan. Nah, tiba-tiba jam 6 sore itu kejadian jam 3. Jam 6 sore si suaminya itu minta maaf ke istrinya, terus nangis. Nah, istrinya ke rumah. Datang, saya, Pak, suami saya tadi minta maaf ke saya gini-gini. Oke, saya datangi kembali ke tempat, dia kan tinggalnya di tempat usaha saya. Dari situ saya ngobrol dengan mereka gimana. Saya tanya istrinya, ternyata suaminya ternyata mukanya udah ceria gitu kan, gak seperti kayak tadi gitu, cerah itu. Oh, puji Tuhan, sepertinya Roh Kudus mulai berkarya, bergerak buat pribadinya mereka semua. Saya bilang, oke, saya akan mendoakan kalian. Saya bilang gitu. Tetapi saya berdoa dengan Tuhan saya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bahwa saya percaya Yesus Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kalian, saya bilang. Yang menyembuhkan dan meleraikan, sampai tadinya kalian minta cerai, sampai sekarang kalian semuanya dibebaskan dari hal seperti itu. Saya akhirnya menumpang tangan buat mereka. Saya berdoa, singkat cerita, puji Tuhan pada saat saya doakan, itu seperti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh dia. Dia bilang, aduh Pak, saya merasa merinding. Saya merasakan badan saya kayak panas, Pak. Terus kepala saya seperti ada yang mengangkat, seperti apa, udah aneh-aneh seperti dia sudah. Sekarang saya minta kalian berdoa menurut keyakinan kalian. Yang penting kalian percaya Tuhan. Seperti itu. Artinya disitulah bahwa ya saya dengar tentang integritas ini memang sangat luar biasa ya. Bahwa integritas zaman sekarang ini adalah bisa berbicara moralitas kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka gitu kan. Bahwa yang kita layani kan bukan hanya orang Kristen saja. Gitu kan, tapi yang di luar sana juga banyak gitu kan, artinya non muslim yang muslim apa semua juga perlu dilayani, walaupun memang kita kadang-kadang suka memilih gitu kan, dia bukan ini, tapi kan kalau memang Tuhan sudah memberikan integritas kepada kita, dan artinya kita sudah berbuat baik, yang tadi apa Cecep katakan bahwa ada suatu keutuhan, kejujuran, apa semuanya itu ada dalam diri kita, itu kita bisa nyatakan kepada mereka, kita saksikan kepada mereka semuanya, bahwa kita sebagai anak Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat dia. Artinya apa? Kita sudah memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Itu aja yang saya tambahkan, bahwa apa yang saya lakukan semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya kesaksian saya
bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bro Anton, luar biasa kesaksiannya. Ya, integritas seorang pria Kristen harus nampak, ya, harus nampak dan berdampak. Setuju nggak? Setuju. Ya, silakan. Kalau masih ada lagi, kita mumpung masih ada waktu, ya, masih ada beberapa menit sebelum nanti kita akan masuk di dalam pelayanan doa. Baik, silakan saudara. Silakan langsung di-unmute saja yang ingin menambahkan atau ingin bertanya sama Pak Joni tentang integritas, silakan. Bro, saya mungkin kasih sedikit kesaksian. Ya, silakan, Bro. Saya ini maaf, perkenalkan, saya pensiun dari PT Dirgantara Indonesia. Saya bekerja di pabrik pesawat dulu Nurtanio, kemudian namanya Industri Pesawat Terbang Nusantara, kemudian diganti sama Gus Dur, PT Dirgantara Indonesia. Saya kurang lebih yang saya mau ambil kesimpulannya ketika saya masih di pengadaan, dulu yang dibilang IPTN itu duitnya melimpah. Nah, di sana itu saya diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang memang kita sebagai anak-anak Tuhan, di situ yang kita harus tunjukkan. Di mana setiap pesanan barang dari luar negeri itu biasanya buka LC, Letter of Credit. Dan di situ saya tangkap, waktu itu saya di bagian inspektorat, kemudian selalu meriksa pengadaan. Yang saya lihat di situ ada bagian procurement itu main dengan vendor luar negeri. Jadi ketika ada pesanan barang, mereka kasih tahu vendor itu oke, dan di situ mereka ingin mendapatkan persentasi. Nah, intinya pesan barang memang benar. Pesanannya benar. Tapi apakah pesanan itu sesuai kebutuhan? Nah, di sini yang saya tangkap bahwa stok barang di gudang masih banyak, tapi karena mereka ingin dapat persentase gede, mereka ingin pesan lagi. Nah, saat itu saya coba cek di gudang, ternyata barang itu banyak. Dan saudara tahu, namanya barang pesawat, itu tidak ada yang harga 50 juta, 100 juta tidak ada. Paling sedikit dia harganya 500 juta, itu paling kecil harga satu barang. Saya cegat untuk ini barang waktu itu nilainya kurang lebih 750 miliar. Nah, saudara, mereka di situ langsung malam-malam datang ke saya dan mereka orang procurement ini ngomong bahwa Anda menghambat program. Anda yang menghambat program. Jadi mereka pakai dalih itu. Mereka pikir saya tidak tahu bahwa kondisi barang sebenarnya di gudang itu ada. Dan saya katakan nanti besok kita ngobrol di kantor. Lalu saya foto, saya ke gudang, saya foto. Saya foto. Ternyata mereka itu sudah mengurus letter of credit itu ke bank. Dan sudah mulai dalam proses. Saya waktu itu langsung ambil keputusan, saya tidak akan mau tanda tangan setiap surat yang diminta. Dan akhirnya mereka kontak orang bank, kalau bisa kontak supaya bisa. Saudara, ujung-ujungnya, saudara mau dapat apa? Tahun 87, tahun 80-an, itu biasanya mobil yang paling ramai itu kan Hijet 1000, Carry 1000, dulu itu, tahun 80-an. Itulah yang mereka ini, sudah itu saja. Nah, saudara, bergejolak di hati saya. Jadi keputusannya, aduh, ini bagaimana saya menghadapi dengan orang dunia? Dan akhirnya saya ambil keputusan tidak.
Resikonya saat itu saya dipindahkan. Karena itu ada permainan. Ada permainan. Nah, di sini baru saya mengerti bahwa ketika kita bersandar berharap dengan Tuhan, maka Tuhan itu berbicara dalam hati kita dan mengarahkan hati kita. Dan Roh Kudus itu yang bicara. Roh Kudus itu berbicara. Saudara, itu mereka datang 2, 3 kali, 4 kali. Kalau bisa di ACC saja. Puji Tuhan, saya tidak terlibat. Puji Tuhan. Saya bilang silakan kalau Anda urus itu di belakangan kali BPKP kalau meriksa, itulah tanggung jawab kalian. Saya tidak mau. Puji Tuhan itu gagal. Gagal. Karena stok barang itu cukup banyak dan harganya, aduh, ratusan miliar. Ratusan miliar. Nah, kemudian satu lagi, mereka beli, ada pesanan mesin, itu yang harganya kurang lebih sekitar 12 miliar. Lalu saya lagi diperhadapkan dengan itu. Mesinnya secara kasat mata, kalau dilihat, baru. Tapi rupanya Tuhan kasih hikmat buat kita, anak-anak Tuhan. Saya ngambil besi, potongan aluminium di kantor, itu aluminium di kantor itu kan banyak, sisa-sisa pesawat. Saya ambil potongan kurang lebih ada sekitar 30 cm, saya pukul di bawahnya, bang! Ternyata bekas catnya itu kelupas. Dan di sana dilihat itu ada bekas cat. Ada bekas cat itu sampai 3. Berarti itu barang bekas dan lapisan, cat lapis. Saudara, di situ pun saya ambil keputusan tidak terima itu barang. Malamnya, dan saya katakan bahwa hari ini juga barang itu harus keluar dari area receiving. Penerimaan barang, tolak. Mereka nggak mau keluarin. Malamnya mereka datang, ketemu lagi. Pak, terima saja, karena barang ini sudah melalui quality control. Sudah melalui quality assurance. Quality engineering-nya sudah lihat, sudah ambil keputusan, baik. Bapak kok selalu menghambat produksi? Saya bilang tidak. Secara pribadi saya tidak ambil keputusan untuk menerima itu barang. Nah, saudara, saya lihat di sini bahwa kalau kita bersandar berharap mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus itu bicara kuat sekali. Kuat sekali. Dan akhirnya barang itu ditolak. 1 minggu kemudian saya lihat barang itu datang lagi. Tapi secara tim saya tidak ikut dan terima. Lalu lihat 6 bulan kemudian BPKP itu datang turun meriksa, kebongkar. Semua kebongkar. Ya, puji Tuhan. Saya lihat inilah kemurahan Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menyertai. Sehingga saya dengan tegas ambil keputusan itu. Puji Tuhan sampai saat ini nama tetap baik. Ya, itu saja, itu yang dibilang, inilah yang dibilang integritas. Itu yang baru saya dapat, itu integritas. Baru saya ingat. Terima kasih, saksian. Ya, luar biasa, Pak Joni. Jadi, sesuatu yang memang disampaikan di tempat ini sekarang sudah dilakukan. Itu yang paling penting buat kita. Karena memang bicara integritas nggak gampang. Itu bicara tentang hati nurani tadi. Roh Kudus bicara melalui hati nurani kita tentunya. Nah, bagaimana hati nurani bisa menjadi peka? Ya tentu integritas hubungan kita dengan Tuhan juga diperhitungkan. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, hati nurani kita menjadi peka. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Makanya seringkali saya katakan bahwa Tuhan itu ada di setiap detak jantung kita. Di setiap langkah hidup kita, dia ada. Nah, yang terkadang yang menjadi
menjadi hambatan buat kita nggak apa namanya, ya bahasanya nggak dengar suara Tuhan lah, seperti itu. Apa yang boleh disampaikan oleh Pak Joni tadi, sesuatu yang memang luar biasa, nggak gampang loh. Bukan ngadepin duit kecil loh itu ya kan. Saya percaya itu persentasenya pasti gede ya. Ya nggak usah ngomong deh, kalau 1 miliar dikasih 10% aja ya, 5% aja juga udah berapa juta, ratus juta ya, nggak berapa ini gitu kan. Tapi Pak Joni bisa melewatinya, luar biasa. Terima kasih Pak Joni, menjadi berkat buat kami, menjadi apa namanya buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita boleh ambil komitmen lagi, komitmen baru lagi, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit lagi buat satu orang lagi yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau ada kesaksian lagi dari masalah integritas. Saya mau nambahkan, saya ikut di Zoom ini. Saya biasanya sering WA itu dengan Pastor Ferry, Pak Ferry. Nah, udah begitu saya lihat Pak Joni, rasanya saya kenal. Tempo hari kita sering full gospel di Kejaksaan ya Pak Joni ya. Ya, tempo hari saya ngiringi. Ya, Braga. Ya, Braga. Saya tempo hari kan yang ngiringin keyboard. Udah lama kita nggak ketemu. Begitu saya lihat, ini asa kenal nih, maka saya ikut gabung gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak Yosua, mau Banu? Ayo, silakan. Ricky. Ya bro, siapa lagi ayo? Baik, kalau nggak ada lagi, kita akan masuk di dalam pelayanan doa. Permohonan doa hari ini dari Pak Stefanus. Oh, sebelum masuk doa, Pak Stefanus ada mau ditambahin Pak Stefanus? Iya Pak Ricky. Itulah integritas kesaksian Pak Joni tadi itu integritas. Sebagai anak Tuhan mesti berani menolak. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus menolak. Percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari hal-hal yang seperti itu. Kalau mau kaya, ya pasti Pak Joni menerima tawaran itu. Tapi dia percaya bahwa berkat Tuhan itu dari Tuhan, dia menolak dan sampai hari ini dia diberkati oleh Tuhan. Dan itulah integritas sesungguhnya, itulah integritas ilahi yang Tuhan berikan pada kita. Yesus sudah jadi model dan Pak Joni mempraktekkan itu, dan apa yang dia lakukan itulah yang Tuhan ingin kita juga semua lakukan. Berani menolak apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel pasal 2 menolak memakan makanan raja karena mereka punya integritas dan mereka tahu makanan itu seenak apapun itu makanan raja yang tidak seiman dengan mereka, ya tidak akan bisa menolong mereka. Dan waktu mereka menolak, ternyata mereka didapati lebih pintar dari semua ahli-ahli nujum yang ada di Kasdim atau di Babel. Dan itulah integritas. Nah, tadi Pak Riki juga sampaikan, betul, hubungan kita dengan Tuhan itu yang penting, supaya kita itu punya integritas. Kalau nggak ada hubungan connect dengan Bapak di surga, pasti ditawarin kayak Pak Joni tadi, siapa yang nggak mau? Tahun 98 itu tahun-tahun begitu, uang segitu banyak banget. Nah, sebelum saya akhiri, saya ini dulu pernah satu kapal sama beliau, tadi saya udah chat di itu. Makanya dari kemarin-kemarin saya mau nanya, saya lupa terus. Nah, sama dari Ambon itu tahun 90 kami di kapal Pelni Rinjani itu. Kenal waktu itu dan Pak Joni bilang kerja di Nurtanio, jadi pas tadi sebut, benar ini beliau. Nah, dulu kan masih Nurtanio, bukan Nusantara kan. Sama Mas Tono ya Pak Joni yang main musik di kapal itu.
Ya. Nah, kita suka kalau udah malam begini di laut, nah kita ikut Mas Ton ke barnya, ya kita dulu ya nyanyi-nyanyi itu. Saya masih ingat, oh ini Pak Joni. Ya itu, ingat kan Pak Joni? Ya, kan Pak Joni udah jadi model kesaksian untuk kita semua, ya memberkati kita dengan kesaksian, berani menolak apa yang Tuhan tidak inginkan. Karena kita percaya kita diberkati itu dari Tuhan, bukan dari hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin Pak Riki, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin, terima kasih. Puji Tuhan, hari ini ternyata banyak yang reunian. Haleluya, banyak ketemu teman-teman lama. Saya juga bersyukur boleh ketemu banyak beberapa teman lama nih. Anton, aduh, apa kabar bro? Wih, luar biasa ya, sehat ya bro? Haleluya. Ya, tetap semangat lah apapun yang terjadi. Mari kita tunjukkan integritas kita sebagai pria-prianya Allah. Baik saudara, karena waktu sudah berlanjut jalan terus, ya kita akan tutup dalam doa. Sebelumnya nanti kita akan mendoakan Bapak Lukas. Ini saya bacanya mudah-mudahan nggak salah. Bapak Lukas Lewier dan Ibu Esti. Ya. Mereka kena COVID ya Pak Stef ya? Betul, COVID. Lagi dirawat di Rumah Sakit Mitra Hari keberapa Pak? Ya. Hari keberapa? 3 hari. Oh, 3 hari, oke. Tadinya di rumah cuma saturasinya itu nggak naik-naik, masih tetap di 80. Nah, tapi puji Tuhan kemarin itu udah 97. Hari ini saya belum update. Minta tolong dukungan doa Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Oke, saya nanti akan berdoa untuk Pak Lukas Lewier dan Ibu Esti. Nanti saya minta tutup doa Pak Cornelius deh. Tutup doa ya Pak Cornelius. Gimana? Tutup doa? Ya, nanti setelah saya doain Pak Lukas, Pak Cornelius untuk doa penutup dan doa berkat ya Pak. Oke. Ya, oke. Pak Martais, minta satu lagu lah. Halo. Oke, siap. Ya, ibunya mantap. Enggak, Bu. Bagi Tuhan ada yang tak disediakan bagiku, kudiakan dan dipuji bagi Tuhan, bagi Tuhan, haleluya, bagi Tuhan, ada yang kamu disediakan bagiku, kudiakan dan dipuji kita, kudiakan dan Haleluya. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini, Bapak. Saat ini, amin Tuhan. Kami bersekutu, bersatu hati, satu pikiran. Ya, sepakat Tuhan. Kami percaya ketika 2-3 orang bersekutu, mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak, pada sore hari ini, malam hari ini kami bawa Bapak Lukas Lewier dan Ibu Esti ke dalam tangan kasih-Mu. Ya, Tuhan Yesus. Bapak tahu persis apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Pak Lewier dan Ibu Esti saat ini. Ya, Tuhan Yesus. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami memohon kepadamu Tuhan. Dan Ya, kami Tuhan. percaya. Amin Tuhan. Tubuh daripada Bapak Lewier dan Ibu Esti sedang naik. Ya, menjadi kuat dan mengalahkan virus COVID-19. Bahkan Amin. boleh Amin, Tuhan. membunuh
daripada Amin, virus Tuhan. COVID-19. Amin, Tuhan. Sekian darahnya Tuhan naik dan menjadi normal, sempurna Tuhan. Yes. Terima Ya, kasih Tuhan. Bapak, kami percaya Amin. kesembuhan sempurna Ya. sedang dialami oleh Bapak Amin, Lewir dan amin. Ibu Esti. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami akan Ya, melihat, Tuhan. kami akan mendengar mujizat yang Ya. daripadamu Tuhan. Amin. Terima Percaya kasih, Tuhan. yang terbaiklah bagi kami orang-orang percaya, bagi kami Ya, orang-orang terima yang kasih. boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes, terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ya. juga buat semua teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini. Yes, Tuhan. Terima Serahkan kasih. hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, jadikan Amin. kami menjadi pria-pria sejatinya Allah Tuhan. Amin. Pria-prianya sejatinya Allah Tuhan. Berkati pasangan hidup kami, berkati juga Tuhan setiap anak cucu kami Tuhan. Berkati setiap keturunan kami percaya keturunan kami adalah keturunan-keturunan ilahi yang boleh diperhitungkan di bumi maupun di surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan Amin. mendengar kesaksian daripada Ibu Lewi, dari Pak Lewier dan Ibu Esti. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Cornelius. Amin. Pak Yanto Cornelius, silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa, kami kenal dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu, di mana pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama para komunitas pria sejati ya Tuhan, kami saling berbagi, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh sharing bersama, bagaimana kami harus punya integritas ilahi, integritas sebagai anak Tuhan, bahkan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau tolong kami semua Tuhan, betul-betul menjadi para pria-prianya Allah, atau ibu bijak, untuk senantiasa punya integritas ilahi atas kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah Zoom bersama ini Tuhan, kiranya Engkau berkati. Dan masing-masing terima berkat dari Allah Bapa yang di surga, Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih. Amin. Terima kasih buat Bro Joni yang boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya pelayanannya terus, maju terus dalam pelayanan, ya menjadi berkat terus bagi kita semua juga, buat banyak orang. Terima kasih Bro Ketua, Bro Cecep, terima kasih buat semua teman-teman. Terima kasih buat Pak Martais, buat pujian penyembahannya, buat Ibu Ira. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang setia di hari Kamis. Ya, kami tunggu kehadirannya nanti minggu depan. Oke, Bro Cecep, silakan. Mungkin ada pengumuman atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya. Pengumumannya minggu depan ada seorang ibu yang luar biasa yang akan menyampaikan kebenaran firman dan bersaksi. Ya. Namanya nanti saya rahasiakan, pasangan Bapak Martais. Nggak dirahasiakan dong ya. Ya, Ibu Ira siap-siap untuk minggu depan. Kami mau menerima paparan berkat. Siraman. Terima kasih. Itu aja pengumumannya. Hari Kamis seperti biasa kita ketemu di Zoom ini, dan untuk yang lainnya siap-siap untuk dijadwal ya. Pak Yosua siap-siap ya. PW-nya siapa Ya, Pak? gitu aja. Pak Bro? Ya. Yang pimpin pujian siapa? Katanya mau Bro Pimpin Charles. pujian, ini kan ada Pak Handi nih. Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap minggu depan ya. Pimpin pujian. Minggu depan. Aduh. Kamis depan.
Bisa lah, Ko Hendy. Pujiannya soalnya saya kan Satu aja. ya cuman jadi dalam rekaman aja gitu, nggak bisa langsung. Nggak masalah, nggak masalah. Ya. Oke. Oke. Itu aja mungkin. Bro Cecep, makasih. Ya, Bro Joni, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya, terima kasih. Bro Joni. Terima kasih. Ko Hendy, Terima kasih. Bro Joshua, Bro Abeng, thank you Bro Abeng ya sudah gabung. Minggu depan gabung lagi ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Berkati semua. Pak Charles. Shalom Om Cecep. Yuk. Salam semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam buat orang Zimbabwe. Ya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Saya langsung end ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus berkati. Pak Terasa ya waktunya ya. Pak Joni. Ya, Ibu. Bro Anton. Semuanya. Thank you sudah gabung. Semuanya. Bro Joni. Kakek Om Cecep. Terima kasih. Ya.